2,85 buat ngitung serum kreatinin. Ini clearance kreatinin, deng. Kadar kreatininnya 2,5 mg/sen. Dikasih obatnya per oral. Terus di orang sehat ya setengahnya 5 jam. Di mana 60% diekskresikan dalam keadaan utuh di ginjal. VD-nya 17,5, F-nya 0,9, Cmin-nya 5 kalau secara teori, Cmax-nya 25 dan sediaan tabletnya 100 mg. Berarti ini diketahui jenis kelamin udah, usia. Nah, ini udah aku tulis di sini ya. Nah, terus yang A, regimen dosis yang rasional untuk pasien tersebut. Karena ini gagal ginjal, berarti pertama kita harus ngitung clearance kreatinin kan. Clearance kreatinin, aku pakai rumus yang biasa dipakai ini, 140 dikurangi umur, dikali berat badan, dibagi 72 kali serum, kali kadar kreatininnya, kali 0,85 karena di sini dia wanita. Ini rumus apa ya, kemarin aku lupa. Yang Pak Umar soalnya banyak. Nah, ini pas dihitung hasilnya tuh segini, dan satuannya mili per menit. Jadi pasiennya masuk ke CKD stage 4. Terus dari sini kita bisa tahu nilai K eliminasi untuk pasien normal. Kalau pasien nggak gagal ginjal berapa? Ini berarti kayak biasa 0,693 dibagi waktu paruhnya 5. Nah, terus dari sini kita juga bisa ngitung clearance N itu normal ya. Clearance-nya kalau dia normal, clearance itu kan VD kali K ya. VD kali K tinggal dikaliin aja. Nah, ini kalau buka di buku apa? PFFK Sargel yang 60% diekspresikan dalam keadaan utuh di ginjal, itu simbolnya itu FE. Ya, FE. Itu 60%, 60% berarti kan 0,6. Nah, di sini buat kita ngitung regimen dosis, kita harus tahu clearance-nya di pasien ini tuh berapa, karena dia pasiennya gagal ginjal. Gagal ginjal berarti ada kerusakan di ginjalnya, karena ginjal itu tempat untuk eliminasi, berarti nanti otomatis kemampuan ginjal yang kena CKD eliminasinya bakal kurang, jadi K-nya kemungkinan akan turun. Nah, kemarin bapaknya tuh ngasih tahu rumusnya. Ini 60 kali 60 per 100 karena 60% dikali clearance kreatininnya pasien ini 22,43 per 100. Kenapa per 100? Karena di sini kalau aku baca di buku-buku, sebenarnya kita harus cari clearance kreatinin untuk orang normal, dan biasanya itu diasumsikan kalau ini kan 22,43 itu diasumsikan 100. Terus kali K normalnya itu berapa? Berarti K ketika pasiennya nggak sakit, berarti K eliminasi normal berarti 0,693 bagi 5. Ini kan aku masukin, ditambah 40 per 100 kali C19. Nah, aku nggak tahu ini bapaknya 40 per 100-nya itu dari mana, apa dari 100 kurangi 60 hasilnya 40. Itu jawabannya hasilnya kurang lebih segini. Nah, di buku Sargel juga ada caranya. Ini KU per KN, jadi KU remia, K ginjal dibagi K normal sama aja dengan 1 dikurangi FE. FE-nya kan ini 60% dikali dalam kurung 1 dikurangi clearance orang yang sakit ini dibagi clearance normalnya. Jadi aku masukin di sini 1 dikurangi 0,6, 1 dikurangi dalam kurung 0,6 kali 1 dikurang CL-nya aku masukin CL uremia, berarti yang ini ya, yang C15 itu yang mana? Oh, yang ini clearance kreatininnya dibagi 100. Nah, kebetulan kan terus ini udah ketemu. Terus KU per KN
Berarti kan KU-nya kita mau cari, KN-nya kita udah dapat dari 0,693 bagi 5, itu hasilnya segini. Berarti KU tinggal perkalian ini kali ini. Jadinya hasilnya sama kayak yang Bapaknya bilangin. Kayaknya ini Bapaknya pakai rumus yang satu lagi deh. Oh, ini kayaknya deh. Ini kan, ini deh. Kayaknya ini deh. Ini kali ini kali ini. Oh, ini kali gimana? Ini kali ini. Ya pokoknya gitulah ya. Aduh bingung. Nah, dari perbandingan ini nanti kita bisa pakai buat menghitung dosisnya. Buat ngitung dosis orang yang kena gagal ginjal ini berapa. Nah, sebelum kita ngitung dosis buat gagal ginjal ini berapa, kita juga harus tahu dosis normalnya. Cara tahu dosis normalnya itu gimana? Kemarin udah Cemin dikurang Cemax dikurang Cemin dikali VD, dan karena ini obatnya itu obat oral, jadi kaliin bioavailabilitasnya. Jadi ini dimasukin 0,9 itu nilai F-nya 25 Cmax dikurangi Cemin dikali VD. Dan karena di sini Cemin Cmax-nya dalam satuan mili, jadinya VD-nya yang liter juga dijadiin mili, jadi 17.500. Hasilnya itu 315.000 mikrogram atau sama aja dengan 315 miligram. Nah, kita udah ketemu ini, kita juga harus cari interval dosisnya yang mau dikasih itu berapa. Berarti kita harus cari taunya. Cari taunya berarti tinggal kita masukin ke rumus yang biasa, C min per Cmax sama dengan E pangkat min K tau. Berarti di sini, ini karena kita masih yang normal, berarti K-nya masukin ke K yang normal. Jadinya 5 bagi 25 sama dengan E min pangkat 0,1386 kali tau. Ini dilenin biasa. Taunya pokoknya hasilnya segini, 11,62612. Berarti kita bisa kasih obat intervalnya 8 jam atau 6 jam. Nah, kita cari nih berapa untuk dosis sekali minumnya kalau mau 8 jam kayak biasa. Berarti kan kalau ini tadi buat 11,6 jam, kalau 8 jam itu kira-kira berapa, tinggal dimasukin biasa. 8 dibagi 11,612 ini kali 315. Nah, hasilnya 217 dibulatin jadi 200 mg, karena di sini juga kesediaan tabletnya itu kurang lebih 100 mg per tablet kan. Kalau buat 6 jam sama, tinggal kali 6 berarti 162, aku bolehin jadi 150, berarti nanti kan kalau orang normal bisa minum 1,5 tablet. Nah, bener apa enggak nih? Kita cek dulu nih rentangnya. Masuk enggak ke rentang Cemin Cemax? Biasa kan hitungnya 0,9 kali dosis yang mau dipakai 200 dibagi VD-nya 17,5 kali E pangkat min K tau dibagi 1 dikurangi E pangkat min K tau. Nah, ini hasilnya ternyata 5,07, masih masuk rentang. Cmax-nya sama, rumusnya pokoknya kayak biasa, hasilnya 15,35. Dan kalau pakai yang 4 jam juga masih bisa masih masuk rentang. Nah, berarti ada dua opsi nih, bisa 200 mg atau 150 mg. Nah, terus dari sini kita bisa cari dosis untuk uremianya itu, tinggal dibandingin aja. Berarti K uremia, ini kan rumusnya kayak gini nih. Mana ya? Jangan nggak aku cantumin. K uremia per K normal sama dengan D uremia per D normal. Berarti K uremianya yang biru nih, 0,0741 dibagi K normalnya 0,1386 dikali ini normalnya 200. Terus berarti 106. Aku bulatin jadi 100 mg. Terus kalau pakai yang 6 jam itu hasilnya ternyata 80. Kan susah kalau 80. Jadi aku milih 3 kali 1 dikasih 300. Bener enggak nih?
masih masuk rentang Cmax enggak, kita buktiin lagi di sini. Bedanya di sini kita ini dosisnya 100, ini juga jangan lupa Kaknya udah pakai Kak buat pasien ini 0,741 dan hasilnya 6,36 sampai 11,50. Jadi rekomendasi yang bisa diberikan itu dosisnya 100 mg, intervalnya 3 kali 1. Kalau yang ini buat apa ya? Yang ini kalau yang 11,6 12 jam itu juga segini. Sama aja sih, tinggal dimasukin. Ada yang beda nggak? Atau aku kecepetan ngomongnya? Aku caranya beda. Jadi Gimana Kak? Jadi pertama, no, kan tadi kamu nanya kan yang nyeri K itu kenapa ada 40. Jadi sebetulnya K itu tuh terdiri dari K renal dan non renal. Nah, yang 60 itu K renal, berarti yang non renalnya berapa sisanya? 40 gitu. Emang dari hasil pengurangan itu. Ya. Nah, terus yang kedua, kenapa kamu pakai K yang di taunya itu, yang buat cari tahu itu masih pakai K normal? Oh, ini karena tadi aku mau ngitung yang normalnya dulu sih sehari. Kalau buat pasien normal itu kan 200 mg 3 kali sehari gitu Kak. Oh, cuma buat ngeliat perbandingannya ya? Iya. Tapi hasilnya sama nggak Kak? Kalau aku soalnya langsung nyari pakainya Kak pasien sih, jadinya nanti taunya nggak segitu, taunya jadi 21 jam. Jadi taunya nanti 21 jam, tapi emang hasil akhirnya si pasien yang mau didialisa ini dia 3 kali 100 juga sih. Tapi emang caranya sama gitu ya berarti? Beda. Sama, tapi caranya beda sama kayak kamu. Tapi caranya beda. Cara aku lebih rumit ya? Hah? Iya. Gimana Kak? Iya, jadi mungkin Kakak bisa share screen? Aku bukan tipikal yang pakai kayak gini. Jadi aku tulisan tangan masih berantakan. Oh, oke. Excel. Sebenarnya oke. Kalau aku ini sih Kak, aku cari dosis normal dulu kan. Aku langsung pakai ini sih. Oh iya, sebenarnya bisa juga sih, cuma aku ini sih, ini kan nyari yang apa namanya, normalnya dikasih dosisnya berapa, terus aku langsung masukin dari nilai dosis normalnya, bandingin sama Kak, itunya aja sih. Sama aja kan ya yang penting. Tapi Cmax-nya sama berapa? Cmax-nya kalau yang di pasien sama. Aku juga segitu 6,3 sama 10, tapi aku masih penasaran deh, No. Ini yang tadi sempat aku pertanyakan. Jadi kan kalau yang kemarin yang mana? Nih kan yang kemarin yang pas di transdermal itu kan dia ngubah dari morfin IV ke morfin tablet IR kan. Nah, itu 40 mg dibagi sama 0,9. Kenapa yang sekarang dikali? Oh iya, dia kan bukan nge-converting ya. Ini tetap dari oral gitu nggak sih? Iya, ini dari oral ke oral jatuhnya. Bukan IV ke oral. Sorry. Berarti bener kamu. Terjawab. Udah terjawab yang itu bagi apa kali. Yang lain gimana guys? Ada yang beda lagi nggak? Tadi ada yang ngechat ya. Oh, di record. Tahu beda. Iya ya, taunya beda kok hasilnya bisa sama. Gimana nih? Oh, ini aku belum cari ini sih, baik. Ya, aduh laptopku mulai ini. Ini tahunnya kalau aku pakai yang ini baik kayak guys kayaknya tidak bisa dilanjut. Harus restart laptop dulu. Kalau mau jadi sih. Jadi gini Jihan,
kenapa taunya beda hasilnya bisa sama. Jadi gini, kalau misalnya Eno itu kan dia bikin perbandingannya itu dari dosisnya kan. Nah kalau kalau dan pakainya tuh jadi nggak ngaruh ke kaknya. Kalau aku langsung fokus ke kak pasiennya gitu loh. Mungkin gitu kali penjabarannya. Oh, sama. Sebenarnya sama, baik. Ini baik. Kalau tadi kan aku cari tahu yang normal, itu aku kayak cari dosis normal. Nah, itu tinggal cemin cemak sama dengan min apa namanya? Min tahu. Nah, kaknya langsung dimasukin kak si yang sakit ini, orang yang kena ginjal langsung masukin 0,07 itu 741. Nanti jawabannya segitu gitu nggak Kak? Iya, bedanya kan kalau Eno Kayaknya kan sih. Tapi kalau Eno kan muter kan dari normal baru ke yang sakit kan. Kalau aku langsung ke yang sakit gitu loh. Jadi sebetulnya walaupun kayak taunya beda, walaupun taunya beda, tapi nanti hasilnya juga ujungnya sama. Yang bedain kalau Eno tuh dari normal ke yang sakit, kalau aku langsung ke yang sakit gitu. Jadi kalau yang Eno tuh kelihatan proses perubahan dosisnya. Kalau aku langsung langsung dosisnya gitu loh. Caranya doang yang beda. Hasilnya mah sama. Oke, coba dicerna dulu. Makasih guys. bentar, baik. Coba nanti aku praktekin ya. Tapi BTW ini laptopku tuh nggak bisa dilanjutin, harus aku restart dulu. Jadi aku harus keluar dulu, nggak apa-apa. 5 menit paling. Eno, boleh minta tolong nggak? Tadi kalau misalnya bukan disamain. Tadi Enonya pakai K yang normal ya? Gimana sih tadi itu? Jadi gini, Mbak. Aduh. Yang buat nyari tahu ya. Yang buat nyari tahu. Iya, Nanti. Ntar aku praktekin yang punya Kak Tufa. Tapi aku harus keluar dulu, nggak apa-apa nih. ya nggak apa-apa, Nok. Ntar. Oke. Kalau nggak keluar aku nggak bisa jalan soalnya. Laptopnya kedip-kedip kayak disco. Berapa lama Kalau restart? nggak, ini restart biasa, bukan restart laptop itu. 5 menit paling. Oh iya, siap. Restart yang sleep itu loh. Sleep gitu. Nggak lama. Paling nanti proses nyambung itunya. Aduh, soalnya nggak bisa jalan lagi. Udah biasa seperti ini, makanya kadang ini takut. Ngomong-ngomong, Eno bentar. Ya, Eno udah keluar. Baru mau nanya. Ya sudahlah, nanti saja.